tidak dilihat hartanya, tidak dilihat usianya, tidak dilihat ilmunya. Ilmu bisa menjadikan orang takwa sempurna kalau dia bertakwa. Harta juga bisa menjadikan orang bertakwa. Kedudukan juga bisa menjadi orang menjadi takwa di sisi Allah. Tergantung hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada seluruh manusia, orang-orang yang di dunianya melaksanakan seluruh perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah. Allah berfirman, "Jannatun arduha as-samawati wal ardh, u'iddat lil muttaqin." Allah menciptakan surga dengan luas seluas langit dan bumi. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Jannatul arduha as-samawati wal ardh. U'iddat diperuntukkan, disediakan hanya untuk manusia-manusia yang hidup di dunia taat, takluk, tunduk, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arduha as-samawati wal ardh. Juga dalam hadis Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada seluruh umat-umatnya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di sawah takwa kepada Allah, di toko takwa kepada Allah, di pasar takwa kepada Allah. Tidak hanya takwa di majelis pengajian dan masjid saja. Ittaqillah, bertakwalah kalian semua. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ittabi sayyi'ah hasanah. Jika perbuatan kita masih banyak yang jelek, jika perbuatan kita masih banyak yang negatif, sayyi'ah hasanah, ikutilah dengan perbuatan yang baik di masa sekarang. Masa lalu mungkin banyak kenegatifan, banyak kekurangan saat ibadah, saat hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Ittabi sayyi'ah hasanah, ikutilah perbuatan jelek masa lalu dengan perbuatan baik masa sekarang. Perbuatan jelek masa lalu akan terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan sekarang. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Sebaik-baik manusia, seapik-apik manusia menurut Nabi bi khuluqin hasanah, yang hidup dengan mengedepankan akhlak, mengedepankan tata akhlakul karimah yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, juga mari bersama-sama kita meningkatkan syukur yang tamah, syukur yang sempurna. Syukur yang sempurna dengan menggunakan lisannya, hatinya, dan perbuatannya. Syukur dengan lisan ini mudah sekali untuk berpikir, mudah mengucapkan kalimat takbir, mudah mengucapkan kalimat tahlil. Bahkan lisan ini sangat menerima apapun, nikmat atau enak maupun tidak enak, terucap dalam hati alhamdulillah. Syukur yang kedua, hati, qalbu, tidak ada yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang dilihat oleh Allah tidak amalnya hati puluhan orang. Bahkan manusia jadi orang baik atau jadi orang buruk, jadi orang yang celaka atau orang yang selamat, dilihat dari hatinya. Syukur dengan hati selalu orang
miliknya Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Syukur dengan hati ini sadar dan menyadari bahwa seluruhnya milik Allah, seluruhnya bila seluruhnya dari Allah, baik yang buruk maupun yang jelek. Kita menyadari itu hanya titipan, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan perbuatan, asyukru syarqun ni'am bima yarra bihil mun'im. Yang dikatakan syukur adalah menggunakan nikmat, menggunakan pemberian sesuai dengan kehendak yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianugerahi harta benda. Dengan harta benda kita jadi orang yang dicintai Allah. Harta benda ditasarufkan, dikeluarkan sebagian untuk fisabilillah, perjuangan Allah. Kita dianugerahi anak, putu, keturunan semuanya. Bahkan umur roto asyur bisa menyenangkan hati dan bisa selamat, bahkan memberi manfaat yang besar kepada kita. Saat anak, keturunan semuanya disiapkan, dididik, diajak bersama-sama untuk takarub, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sudah tiada nanti, saat orang sudah menjemput ajal pulangan dengan anak-anak kita yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kita setelah sholat, anak-anak kita yang akan mendoakan kita, bahkan jadi investasi saat kita sudah tiada nanti. Dengan jabatan dianugerahi jabatan juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sholawat salam yang semulia-mulianya, sholawat salam yang seindah-indahnya, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kehadiran junjungan kita, pemberi syafaat umat, suri tauladan umat, penolong dan pembela umat dunia dan akhirat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, awwalun nas fi yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan alaihi. Orang yang paling dekat, orang yang paling utama nanti pada hari kiamat, aktsaruhum sholatan alaihi, orang yang banyak sholawatnya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi sudah menggema di mana-mana. Peringatan Maulid Nabi sudah menjadi adat dan tradisi yang kita jalani di lingkungan dan di desa masing-masing. Makna dan hikmahnya, andaikan tidak ada Rasulullah diutus di muka bumi, mungkin kehidupan akan sarung marut, kehidupan akan berdasarkan yang kuat yang menang. Seorang perempuan akan dijadikan barang bisa dijual belikan. Semuanya itu ditumpas oleh Rasulullah ketika pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu tujuan hidup. Hidupnya hanya berputar pada makan, minum, buang kotoran, mengembangkan keturunan, makan, minum, tidur. Tidak jauh beda dengan Nabi Nuh alaihi. Setelah Rasulullah diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, dari akhlak kehewanan, akhlak kejahilian menuju akhlak yang Islam beneran, Islam terang beneran, Islam yang penuh dengan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada seluruh alam, seluruh manusia. Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran ini disebutkan Rasulullah diutus
kasih sayang. Kita sebagai umatnya, sikap perbuatan harus memunculkan kasih sayang, sehingga seluruh perbuatan anarkis, perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan demokrasi tidak dibenarkan. Karena Rasul Muhammad SAW diutus di muka bumi rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam surat Taha Allah berfirman, wa man ittaba'al hudaya wa la yadillu wa la yashqa. Siapa orang yang mengikuti jejak, meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa la yadillu, tidak akan pernah tersesat, wa la yashqa, dan tidak akan pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan siapa yang mengikuti itba, cinta Kanjeng Nabi, itba, mengikuti Rasulullah SAW, tidak akan tersesat, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan demikian kita hidup adalah semata-mata jasa perjuangan beliau Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah menyebutkan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum wa asunu lakum sunna wa asrahu lakum musara wa amma mamati fa inna akmalakum tudraku alaiha fama ra'aitu minha hasanan hamidullah alaih fama ra'aitu minha sayyi'an istaghfarullah lakum. Hadis Sahih Abu Dawud. Bahwa hidup dan wafatnya beliau Rasul memberi manfaat kepada manusia, kepada umat Islam kita. Fa inna amalakum tu'radu alayya. Saat aku masih hidup menanamkan undang-undang, menanamkan syariat untuk mengatur kehidupan. Saat aku wafat, amal perbuatan umatku ditampakkan Allah kepadaku. Fama ra'aitu minha hasanah. Jika umatku amalnya baik, perbuatannya baik, akhlaknya baik, hamidullah alaih, Rasul mengucapkan puji kepada Allah, alhamdulillah. Jadi amal kita semakin tua, semakin tambah usia, jika semakin baik ibadahnya meningkat, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, amal kita ditunjukkan kepada Rasulullah. Fama ra'aitu minha sayyi'an. Jika amal kita semakin jelek, semakin tua, ditunggangi harta, semakin kebuter-buter sama harta, tidak pernah memikirkan akhirat yang ibadah, istaghfarullah lakum. Rasulullah memohonkan ampun dosa-dosa kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di hadis lain Rasulullah menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam wa la. Ana, aku sayyidu, adalah pimpinannya seluruh anak cucu Nabi Adam, wala faqra, tidak membanggakan diri. Jadi ini dasarnya ulama-ulama ketika bersolawat ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina, ada kata-kata sayyidina yang dasarnya hadis ini. Ana sayyidu waladi Adam wa la faqra. Aku ini adalah pimpinan seluruh anak putu Nabi Adam, wa la faqra, tidak membanggakan diri. Ana awwalu man tunsakul ardul ardo. Saya yang pertama kali akan dibangkitkan dari dalam kubur. Kanjeng Nabi yang akan dibangkitkan pertama kali dalam ketika nanti di hari kiamat. Wa ana awwalu syafi'in, dan saya yang pertama kali memberi syafaat kepada umat-umat. Wa awwalu musafa'in, dan yang pertama diterima syafaatnya oleh Allah. Biyadi liwa'il hamdi tahta Adam wa man dunahu. Di tanganku panji-panji bendera kemuliaan ada, dan seluruh nabi, seluruh wali-wali Allah berada di bawah bendera kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini bersamaan dengan hidayah
tarbiyah Rasulullah yang sempurna, sehingga kita sebagai umatnya tertanam dalam hati iman tauhid yang sempurna, taat kepada Allah dengan taat yang sempurna, cinta kepada Allah dengan cinta yang sempurna. Hati dan lisan ini banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal tawwabur rahim wa huwa bihi rahman wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina